Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua, anak-anak, kita masih diberikan kesempatan lagi oleh Allah untuk menjalankan kewajiban kita sehari-hari. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan di tengah pandemi corona ini. Sebagai umat muslim, insya Allah kita selalu membersihkan diri ya, berwudu, batal, berwudu lagi, begitu insya Allah supaya hati lebih tenang. Baik anak-anak, teman-teman sekalian, kali ini kita akan membahas tentang mind mapping atau peta pikiran. Ini ada di pelajaran kelas 5 ya, mind mapping, peta pikiran. Mari simak penjelasan video berikut ini. Kita kali ini akan belajar tentang peta pikiran atau mind mapping, peta pikiran dalam bahasa Indonesianya. Nah, apakah peta pikiran itu anak-anak? Peta pikiran itu adalah suatu cara pembuatan catatan-catatan yang digunakan untuk mempermudah pemahaman. Jadi kita membuat catatan-catatan untuk mempermudah pemahaman. Misalnya ada teks atau paragraf banyak, panjang, kita buat catatan-catatan yang digunakan untuk mempermudah pemahaman kita nanti. Digunakan untuk menemukan informasi-informasi dari paragraf atau teks lebih ringkas. Digunakan untuk mengumpulkan ide-ide atau gagasan-gagasan penting. Dapat menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang menimbulkan informasi penting. Jadi itu ya peta pikiran atau mind mapping. Jadi misalkan kita menemukan teks paragraf panjang, kita dapat menemukan informasi-informasi penting, ide-ide penting, gagasan-gagasan penting dari teks itu menggunakan peta pikiran atau mind mapping. Nah, itu pengertiannya secara umum anak-anak, teman-teman sekalian. Nah, sekarang ciri-ciri dan cara membuat peta pikiran. Bagaimana kira-kira? Ada 3 poin yang harus kita pahami untuk cara membuat peta pikiran atau ciri-cirinya ya. Yang pertama, peta pikiran itu berupa tulisan atau bisa dengan simbol dan gambar supaya mempermudah kita saja dalam visualisasi, dalam penglihatan kita. Jadi dapat berupa tulisan, ditambahi simbol, ditambahi gambar supaya lebih menarik gitu ya. Yang kedua, menggunakan pertanyaan siapa, apa, mengapa, kapan, bagaimana. Ini maksudnya pertanyaan-pertanyaan ini kita gunakan nanti untuk menggali informasi-informasi yang ada di dalam teks, dalam paragraf. Jadi kita perlu menggunakan semacam pertanyaan-pertanyaan untuk menggali informasi-informasi penting di dalam teks nanti, paragrafnya ya. Intinya supaya poin ketiga ini untuk meringkas ide-ide atau informasi dari teks atau paragraf ya, menggunakan kalimat kata tanya ini. Baik, lanjutnya ini ada contoh teks yang kita sajikan. Nanti dari teks ini kita buat mind mappingnya atau peta pikirannya anak-anak ya. Terlebih dahulu kita harus memahami teks atau paragraf ini. Nah, coba kita baca bersama setelah ini. Teksnya berjudul Keragaman Suku Bangsa Kebudayaan Indonesia. Indonesia adalah negara yang memiliki suku, agama, dan budaya yang beragam dan menenteramkan.
Hal itulah yang membuat Indonesia sangat kaya akan budaya dan adat istiadat. Setelah itu, selain itu, di tengah perbedaan Indonesia, masyarakatnya sanggup bersatu karena saling menghormati satu sama lain. Berikut ini contoh kebudayaan di daerah Indonesia yang populer. Sekaten adalah perayaan Maulid Nabi Muhammad yang dirayakan di Keraton Surakarta dan Yogyakarta. Ada ngaben adalah ritual pembakaran mayat yang bertujuan untuk mensucikan roh di Bali. Masih di Bali, di desa Trunyan ada adat istiadat hanya meletakkan jenazah di tanah begitu saja. Ada kebudayaan yang menarik juga dari Minangkabau, Sumatera Barat, yaitu tari piring. Dulu tari piring bertujuan mengucapkan rasa syukur kepada Dewi Padi karena telah memberikan limpahan panen padi. Tapi seiring perkembangan zaman, tari piring digunakan untuk penyambutan tamu-tamu agung. Nah, teman-teman, anak-anak, jadi untuk membuat mind mapping atau peta pikiran, kita harus memahami pertama gagasan pokok dari paragraf ini tentang apa. Tema dari paragraf ini tentang apa? Kalau menurut saya tema dari paragraf ini itu tentang keragaman suku atau kebudayaan Indonesia. Kekayaan kebudayaan Indonesia. Nah, nanti dari tema itu kita membuat semacam pertanyaan-pertanyaan untuk menggali informasi-informasi penting anak-anak dari paragraf ini. Nah, nanti jadilah mind mapping. Penasaran bagaimana caranya? Kita lanjutkan kepada contoh mind mapping. Nah, pertama kita harus menuliskan temanya terlebih dulu. Nah, di sini saya tuliskan tema dari paragraf tadi, kekayaan dan kebudayaan Indonesia. Nah, bisa kita jabarkan lagi. Untuk menemukan informasi-informasi penting itu, kita membuat pertanyaan berdasarkan paragraf itu tadi. Misalnya, apa yang membuat Indonesia kaya dan menarik? Nah, jawabannya harus ada di dalam teks tadi. Indonesia adalah negara yang memiliki suku, agama, dan budaya yang beragam dan menenteramkan. Nah, itu jadi dari pertanyaan ini terjawablah informasi penting dari teks tadi yang jawabannya ini. Itu ya. Nah, ini kita temukan satu informasi penting dari tema ini. Lagi, pertanyaan yang kedua. Apa sekaten itu? Nah, tadi kan berbicara tentang kebudayaan sekaten juga kan. Nah, jawabannya juga ada di paragraf itu, di teks tadi. Sekaten adalah perayaan Maulid Nabi Muhammad yang dirayakan di Keraton Surakarta dan Yogyakarta. Masih ada lagi informasi-informasi penting yang bisa kita gali dari paragraf itu tadi. Apa ya? Masih ada kan? Dari mana upacara adat ngaben itu? Nah, ini masih tentang kebudayaannya ya kan? Ada jawabannya di dalam paragraf itu tadi. Ngaben adalah ritual pembakaran mayat yang bertujuan untuk mensucikan roh di Bali. Ini informasi ketiga yang kita dapat dari pertanyaan ini. Yang jawabannya ada di paragraf tadi. Nah, ada lagi yang terakhir. Pertanyaannya, dari manakah adat istiadat
yang hanya meletakkan jenazah di tanah begitu saja berasal? Jawabnya dari Trunyan, Bali. Nah, itu anak-anak ya. Nah, inilah contoh mind mapping atau peta pikiran anak-anak. Paham? Insya Allah paham ya. Sebenarnya masih ada satu informasi lagi tadi tentang tari tradisional, tari piring tadi ya. Nah, ini lupa sebelum saya tulis di mind mappingnya. Bisa nanti anak-anak membuat sendiri mind mappingnya versi anak-anak sendiri atau teman-teman sendiri. Oke, cukup sekian dulu. Terima kasih. Alhamdulillah, itu tadi penjelasan kita tentang mind mapping atau peta pikiran atau peta konsep kalau di pelajaran SD itu ya. Semoga mempermudah untuk memahami tentang peta pikiran ini. Terima kasih, sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.